Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Bunda. Hari ini kita akan membahas khusus tentang homeschooling. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Hari ini Ayah Bunda kita akan membahas fokus tentang homeschooling. Tetapi saya menyarankan jika Ayah Bunda belum melihat video tentang sistem pendidikan nasional, silakan Ayah Bunda bisa melihat link di deskripsi tentang sistem pendidikan nasional untuk mendapatkan gambaran utuh tentang homeschooling. Terkait homeschooling, kalau misalnya kita menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan homeschooling, homeschooling itu adalah salah satu model pendidikan yang ada di Indonesia di mana keluarga memilih dan bertanggung jawab terhadap pendidikan dengan menggunakan kondisi dan situasi rumah sebagai basis pendidikannya. Kemudian terkait dengan jenis homeschooling, di Indonesia sendiri terdiri ada beberapa jenis homeschooling. Yang pertama adalah ada homeschooling tunggal, yang kedua adalah homeschooling majemuk, dan yang ketiga adalah homeschooling komunitas. Kemudian yang dimaksud dengan homeschooling tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan homeschooling tunggal lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan homeschooling majemuk adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 atau lebih keluarga lain dengan melakukan satu kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan di dalam keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan homeschooling komunitas adalah kelompok belajar berbasis gabungan homeschooling majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama tetapi sudah berdasarkan pada silabus, sudah memiliki fasilitas belajar, waktu pembelajaran, serta bahan ajar yang disusun bersama oleh homeschooling majemuk bagi anak-anak homeschooler. Termasuk misalnya menentukan kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, musik, seni, bahasa, dan lainnya. Terkait kemudian homeschooling komunitas ini masuk dalam ranah pendidikan nonformal karena berbagai kelengkapan pembelajaran tersebut sudah disediakan oleh lembaga pendidikan penyelenggara homeschooling tadi. Misalnya lembaga ini ada penyelenggara homeschooling yang sudah dikenal banyak, ada homeschooling Kaseto atau misalnya homeschooling Primagama. Jika Ayah Bunda sudah akan memilih homeschooling, Ayah Bunda tidak perlu khawatir karena hasil pendidikan dalam homeschooling itu diakui sama dengan pendidikan formal maupun non-formal. Setelah Ananda lulus mengikuti ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka Ananda juga memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki lapangan pekerjaan. Ayah Bunda, kemudian kita akan membahas terkait apa sih kelebihan dari homeschooling ini. Yang pertama misalnya terkait kemandirian belajar Ananda. Dalam homeschooling, kemandirian belajar Ananda itu sangat punya pengaruh besar dalam proses pembelajaran. Tetapi tantangannya untuk Ayah Bunda adalah bagaimana kemudian kemandirian belajar itu lahir dari kesadaran Ananda bahwa memang anak itu senang dan memang butuh belajar. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa melakukan persuasif ke Ananda itu bahwa belajar itu adalah kebutuhan Ananda sendiri. Kemudian yang kelebihan kedua itu adalah attachment dengan orang tua itu lebih kuat. Karena intensitas waktu yang lebih banyak kita habiskan di rumah sehingga hubungan antara ayah bunda dengan Ananda itu bisa lebih dekat. Kemudian yang ketiga adalah waktu pembelajarannya lebih fleksibel. Tetapi tantangannya untuk ayah bunda adalah walaupun proses pembelajarannya itu bisa diselenggarakan pagi, siang, sore, atau bahkan malam hari ya bun. Tetapi ayah bunda tetap harus memiliki target, kompetensi atau materi misalnya yang harus dikuasai Ananda pada hari itu. Kemudian kelebihan yang
Selanjutnya adalah aplikatif dan kontekstual. Tetapi tantangan dari proses pembelajaran homeschooling yang aplikatif dan kontekstual ini adalah ayah bunda harus lebih kreatif dalam memilih sumber-sumber belajar sehingga Ananda bisa lebih up to date dan bisa mengaplikasikannya langsung di rumah. Dan yang terakhir ayah bunda adalah kesempatan ayah bunda untuk mengeksplor kemampuan anak-anak itu lebih besar. Karena tidak hanya pada kemampuan kognitif anak saja, kita bisa menstimulasi kira-kira potensi apa sih yang dimiliki oleh anak kita. Dan kemudian kalau kita memang cukup punya waktu dan fasilitas untuk bisa menstimulasi potensi anak tersebut, kita bisa mengembangkannya karena kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk bisa menstimulasi lebih kemampuan atau potensi anak-anak kita. Oh ya bunda, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah jika kita kemudian memilih homeschooling tunggal dan majemuk, maka sebagai penyelenggara homeschooling tunggal dan majemuk, kita harus mendaftar ke Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Dan bisa jadi peraturan antara dinas kabupaten tersebut agak sedikit berbeda, sehingga kalau misalnya ingin lebih detail lagi, nanti ayah bunda bisa datang langsung ya bun. Nah terkait kalau misalnya ayah bunda memilih untuk homeschooling komunitas, ini yang mendaftar itu langsung lembaganya. Jadi pastikan ayah bunda homeschooling komunitas tersebut memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non-formal sebagai kelompok belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah dalam konteks ini yang mendaftarkan Ananda nanti adalah dari pihak lembaga pendidikan. Nah, kalau misalnya kita kembali pada homeschooling tunggal dan majemuk, ada beberapa persyaratan ketika misalnya kita datang ke dinas pendidikan yang harus kita bawa. Yang pertama adalah identitas diri orang tua dan anak. Kemudian yang kedua, surat pernyataan dari kedua orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan di rumah. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 tahun untuk bersedia mengikuti pendidikan di homeschooling atau di rumah. Dan yang keempat, dokumen program-program homeschooling itu harus ada. Misalnya minimal itu harus memiliki rencana pembelajaran. Nah, yang membedakan antara sekolah rumah tunggal atau homeschooling majemuk dalam poin ini adalah persyaratan yang kedua, di mana kalau dalam homeschooling majemuk itu yang harus menyerahkan surat pernyataan dari kedua orang tua adalah minimal 2 keluarga dan maksimal 10 keluarga. Sehingga yang harus kita perhatikan ayah bunda, mungkin yang perlu kita latih kalau misalnya kita akan menyelenggarakan homeschooling adalah bagaimana kita bisa kemudian membuat rencana pembelajaran, karena itu adalah syarat minimal dokumen yang harus disertakan ke dinas pendidikan. Mungkin itu ayah bunda terkait gambaran homeschooling, bagaimana kemudian prosedur kita mendaftarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ayah bunda dan semakin penasaran untuk mengkaji homeschooling. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau ayah bunda belum melihat video sebelumnya, oh ya bunda, kalau misalnya lupa